Kita lanjutkan pembahasan kita. Masuk pada paragraf berikutnya lagi, atau bagian yang ketiga. Kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Wanita dengan fitrahnya suka dengan keindahan, ya. Suka berpenampilan untuk dinilai cantik, ya. Oleh karenanya terkadang mereka berhias berlebih-lebihan tidak sesuai dengan syariat. Maka di sini ada beberapa kesalahan yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan pakaian dan berhias. Yang pertama, tidak konsisten dalam menggunakan hijab yang sesuai dengan aturan syariat yang benar, yaitu menutupi diri ketika keluar dari rumah dan tidak memperhatikan syarat-syaratnya secara sempurna. Ini sering saya sampaikan bahwasanya jilbab yang syar'i yaitu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, jilbab tersebut menutup aurat. Yang kedua, jilbab tersebut tidak menarik perhatian. Tidak menarik perhatian. Oleh karenanya wanita yang tidak memenuhi persyaratan ini diancam dengan neraka jahanam. Kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua model manusia yang ada di neraka jahanam, di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun, ya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bakhti atau bukhti ma'ilah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada golongan wanita yang disiksa, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Mumilat menarik perhatian. Di antara tafsiran para ulama, mumilat artinya membuat condong hati para lelaki. Kemudian kepalanya seperti punuk unta. Yang dikatakan dengan kasiyatun ariyat, dia berpakaian tetapi seperti telanjang. Maksudnya apa? Ada tiga penafsiran pakaian tapi telanjang. Yang pertama, dia berpakaian tapi auratnya terbuka, ya. Pakaiannya kurang, ya. Pakaian anak-anak dipakai sama dia, ya. Akhirnya banyak yang kelihatan, ya. Atasnya kelihatan, bawahnya kelihatan, ya. Ini pertama, berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, berpakaian tetapi transparan sehingga terlihat dari luar apa yang ada di balik pakaian tersebut. Yang ketiga, berpakaian tapi membentuk. Ini juga tidak diperbolehkan, ya. Hati-hati ibu-ibu, sebagian ibu-ibu, ya, pakai pakaian, kemudian contohnya pakai tas, jangan taruh tas di tengah dada, ya, karena akan kelihatan lekukan apa? Dada, ya. Taruh tas di atas atau bagaimana, jangan persis di tengah misalnya. Ini contoh, ya. Kemudian pakai pakaian yang lebar di atas, ya, sehingga tertutup bagian atas, ya, sehingga tidak membentuk lekukan tubuh, ya. Karena kalau sampai membentuk lekukan tubuh, ini juga dilarang. Seperti istilah sekarang apa? Jilbub, ya, atau jilbub apa jilbob, ya. Itu tidak diperbolehkan karena meskipun menutup aurat tetapi membentuk lekukan tubuh, ya. Sehingga terlihatlah gunung-gunungnya, stalaktit dan stalagmit, ya. Kelihatan semuanya, ya. Maka seorang tidak boleh demikian. Kemudian yang berikutnya, mumilat. Di antara sifat wanita penghuni neraka tersebut, mumilat, membuat kecondongan para lelaki. Bagaimana dia bisa membuat condong para lelaki? Dengan penampilan yang tampil beda. Makanya disebutkan dalam hadis ini, ru'usuhunna, kepala mereka seperti ponok onta, artinya menarik perhatian. Orang semua memperhatikan dia karena penampilannya yang beda dengan adanya rambut yang disanggul di atas seperti punuk unta. Ini sebenarnya sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja. Maka seorang wanita boleh memakai pakaian yang indah, tetapi jangan terlalu indah, jangan menarik perhatian. Rendanya terlalu banyak misalnya, bunganya terlalu banyak, ya. Ya, bunga mawar, bunga melati, bunga apa semua dapat di jilbabnya. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh karena itu menarik perhatian. Terkadang seorang wanita pakai cadar, tapi cadarnya sangat menarik. Beda dengan yang lain, ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh, ya. Cadar, tapi kemudian di sininya dikasih apa?
renda sangat indah. Ada tali-tali di sini, luar biasa ya. Cadar tapi semua orang penasaran, ingin lihat apa di balik cadar tersebut. Ternyata giginya geraham semua. Jadi maksud saya ibu-ibu, syarat jilbab syar'i pertama menutup aurat sebagaimana saya sebutkan, tidak transparan, tidak membentuk, gombrang, lebar ya. Yang kedua tidak menarik perhatian. Jika seorang telah memakai jilbab syar'i sesuai dengan persyaratan ini maka tidak mengapa. Kalau masih ada mata yang memandangnya, salah mata tersebut. Masih ada lelaki yang jelalatan melihatnya, itu salah lelaki tersebut. Bukan kita sebabnya. Tapi kalau kita ternyata pakai pakaian yang menarik perhatian, jilbab itu dipakai untuk tidak menarik perhatian, bukan untuk semakin menarik apa? Perhatian. Maka saya bilang, ya, boleh seorang memakai jilbab yang indah, tapi hati-hati penuhi persyaratan tersebut.